Nah, gimana caranya sawah di Bekasi agar tidak habis? Kan perlu ke depan, kita perlu makan, perlu swasembada pangan. Gimana Ya, caranya? seharusnya seorang pemimpin ya bisa melestarikan, membudidayakan lingkungan terutama. Lingkungan. Caranya bagaimana? Caranya makanya ini saya sebagai bupati terpilih akan belajar ke Pak Enggak. Gubernur. Ini di debat saya selalu ada kalimat awal adalah langkah pertama mewujudkan Jawa Barat istimewa adalah melakukan perubahan tata ruang berbasis ekosistem, berbasis semesta, berbasis kewilayahan. Nah, jadi langkah pertama yang harus dilakukan bersama ya gubernur dengan bupati dan wakil bupati adalah tata ruangnya kita rubah. Tata ruang. Areal-areal yang sawah teknis jangan lagi dirubah jadi perumahan. Pertahankan berarti Pak Tetap Gubernur. harus dipertahankan. Menurut saya jumlah industri di Bekasi sudah relatif cukup. Sudah ada 7.600. Wah, cukup banget. Tapi yang nganggurnya masih banyak. Yang nganggurnya masih banyak. Nah, itu gimana caranya orang pabriknya banyak, orang Bekasinya pada nganggur? Ya minimal nanti kita memiliki kebijakan ya minta sebagai bupati kepada setiap PT industri itu ya dalam 1 tahun atau satu PT 10 orang dikali 7.600 kan bisa menekan angka pengangguran Pak Gubernur. Oh gitu. Nah, Tapi itu perbumnya harus dibuat, harus oke. dijalankan. Jadi gini, yang pertama sumber dayanya kita siapin. Siap. Nanti di Bekasi kan sudah ada SMK kan? SMK sedikit ya. Ada berapa SMK-nya? SMK-nya ada berapa? Makanya kita juga di sini yang meminta bantuan ke Pak Gub nantinya supaya ada SMA, Ya, USB. ya oke. sekolah baru. Jadi Sama gini. ini Pak Gub SMK Vokasi. Ya oke, itu yang saya tanya kan. Nanti SMK di sana atau bangun SMK baru, saya menyebutnya SMK Jawa Barat Istimewa, ya kan? Jadi di SMK itu akan diarahkan anak-anak itu di camp saja di sekolah. Siap. Ada mesnya, ada asramanya. Nanti bareng aja sama bupati, bareng, ya kan? Ikutnya camp. Bukan, bareng membangunnya. Oh, siap Pak Gubernur. Bangunnya. Siap. Jadi sekolahnya nanti ada mesnya. Siap. Sistem pendidikannya dibangun berbasis industri, tetapi agak berbasis disiplin pola SMA Taruna Nusantara. Jadi Nanti polanya begitu. di boarding kali ya. Nah, nanti direkrut anak-anak terbaik di seluruh Kabupaten Bekasi. Siap. Dan sekolahnya dibikin free, dari mulai sepatu sampai makan dijamin pemerintah. Siap. Nah, kemudian nanti anak-anak sekolahnya itu saya ingin kurikulumnya 1 tahun akademik belajar di kelas, tapi 2 tahun itu sudah berbasis di industri, dia magang. Praktik ya. Pinter nggak kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, teman-teman, wargi sadayana, berjumpa kembalinya sareng lamunan Hatta Islami Channel. Sehat walafiat dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat wargi sadaya, khususnya kangge orang Jawa Barat ya, terlebih khusus wabil khusus untuk warga Bekasi ya, bahwa Bekasi wilayah Jawa Barat ya, ini ada satu pertemuan antara gubernur terpilih dengan bupati terpilih Kabupaten Bekasi ya, yang mana membicarakan masalah-masalah Jabar istimewa ini ya, Bekasi istimewa luar biasa. Bagiannya yang orang Bekasi, mudah-mudahan apa yang direncanakan, apa yang menjadi visi dan misi Gubernur Jawa Barat dan visi dan misi Bupati Bekasi bisa berjalan sesuai dengan rencana ya. Sebab apa? Sebab kedua pemimpin ini sudah melakukan perbincangan dan koordinasi. Walaupun belum dilantik, tapi sudah membicarakan bagaimana rencana kita. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa ini untuk kehidupan
warga ya, khusus untuk Bekasi. Ini akan ada satu peningkatan. Banyak hal-hal yang akan dibicarakan di dalam pertemuan ini untuk kepentingan warga Bekasi, khususnya dan umumnya untuk warga Jawa Barat. Jadi ini sesuatu yang momen yang sangat baik, ya, momen yang sangat bagus sekali, di mana dua pemimpin berbicara, saling koordinasi, saling bertukar pikiran untuk memajukan wilayahnya, warganya, penduduknya, kotanya, dan sebagainya. Pendidikannya, ekonominya. Oh, ini kan sesuatu hal yang sangat luar biasa ya. Dan jarang atau bahkan belum ada ya. Jadi jarang oleh pemimpin lain yang melakukan hal seperti ini. Kayaknya baru Jawa Barat ini ya. Jawa Barat sudah beberapa dengan bupati terpilih, gubernur sudah bertemu dengan beberapa bupati terpilih untuk membicarakan masalah ke depan, rencana ke depan. Ini kan sesuatu yang istimewa. Baik, yuk kita doakan saja mudah-mudahan pemimpin kita, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, juga Bupati Bekasi, selalu dijaga oleh Allah, dapat diberi umur panjang dan barokah, kesehatan dan kemudahan ya. Karena apa-apa yang direncanakan adalah untuk kepentingan warga dan penduduknya ya. Baik ekonominya, sosial, pendidikan, kesehatan dan sebagainya, bahkan sampai kepada pangan ya. Ini sudah dibicarakan, jadi ini sangat luar biasa. Yuk kita simak saja pembicaraan mereka berdua, apa saja yang dibahas untuk kepentingan warga Bekasi dan warga Jawa Barat. Ayo kita simak, dan jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen agar kami bisa memperbaiki untuk lebih baik lagi ke depan channel kami ini. Dan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan dan Allah beri rezeki yang banyak dan Allah beri umur yang panjang dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita simak video perbincangan antara dua pemimpin ini. Wah, usianya berapa? Kayak Pitung 31 udah jadi bupati, kayak Pitung banget, luar biasa. Itu doanya apa 31 udah jadi bupati? Hah? Oh, kalau ini mau jadi wakil bupati harus nyalon dewan dulu. Sama saya. Harus pindah partai dulu. Sama. Kepilih 2 periode. kabupaten. Dari 2019 ya kabupaten. Kabupaten kepilih 2 periode. 2 periode. Ini baru mau kepilih DPR RI, nggak jadi. Beliau sama saya DPRD. Oh, DPRD. Nasibnya DPRD, nasibnya wakil bupati. Iya. Dulu kakaknya wakil bupati dulu kan? Iya, benar. Terus sempat jadi bupati. Kakak ibunya. Iya, jadi bupati. 31 tahun. Berarti beda 3 tahun sama Ray ya. Oh iya, siap. Putra. Iya, Subang. Yang jagoan bapaknya nih. Iya, Pak. Badan masih tinggi wakil. Wakil paling tinggi. Tinggi, tapi pendapatan tinggi bupati. Iya, nggak boleh wakil lebih tinggi. Siapa? Cek abi biar banget di itu gimana sadaera. Wah, entun, batur. Apa enggak kau bupati? Jadi bukan kursinya dibedain, memang tempatnya nggak cukup. Oh, iya. Praktek masih, Masih kan? ngobatin orang masih. Masih, alhamdulillah. Nah, kalau orang sakit hati ngobatinnya di mana? Masih kita ngobatinnya, nasehatin kan. Kalau sekarang mah jadi wakil bupati bukan cuma bisa ngobatin, Apalagi bisa ngejampe. ngejampe. Kalau jadi pimpinan harus bisa ngejampe. Oh iya dong. Pak Gubernur juga. Ini kita ketemu nih sama Bupati terpilih Kabupaten Bekasi dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bekasi. Kalau ini dulu kakaknya jadi Wakil Bupati kemudian jadi Bupati. Pak Eka ya, ini Dokter Asep, saya kenal lama. Dulu sama-sama ya. Iya, sama-sama. Dulu sama-sama. Jadi DPRD tahun berapa aja? Mulai ikut politik masuk DPRD itu calon 2019. 2019. DPRD Kabupaten. Sampai Kabupaten Bekasi sampai 2024
ikut lagi legislatif, alhamdulillah terpilih, cuman ngundurin diri. nggak Oh iya, dilantik. berarti dari DPRD-nya baru satu kali. Satu kali Satu kali calonnya 2 lagi kali. sudah terpilih tapi nyalonin bupati Bupati. dan terpilih. Alhamdulillah Berapa persen? 46%. 46. Bekasi itu pemilihnya berapa sih semuanya? Ada 2,2 juta 2,2 juta. DPT-nya. DPT. Kalau jiwanya sekitaran 3 juta lebih. 3 juta. Kemarin saya dapat Bekasi di Bekasi. Wah, ini 40% persennya kayaknya. 69. Gubernur paling murah. Oh. Bikin kaos. Iya, masih mahal nyalon Bupati Bekasi dibanding nyalon Gubernur Jabar. Kalau itu fakta itu. Aduh. Di Bekasi apa sih yang nggak mahal? Dia bannernya cukup senyum aja. Beda dengan Bupati Bekasi. Harus datang, menemui dan membantu. Aduh. Karena rezekinya juga kalau ini banyak. Kalau saya kan tahu orang kampung sebenarnya cuma sawah sama kambing doang. Cuman kalau di Kabupaten Bekasi ini sawah udah makin dibangun sama pembangunan perumahan. Nah, gimana caranya sawah di Bekasi agar tidak habis? Kan perlu ke depan, kita perlu makan, perlu swasembada pangan. Gimana Ya, caranya? seharusnya seorang pemimpin ya bisa melestarikan, membudidayakan lingkungan terutama. Lingkungan. Caranya bagaimana? Caranya makanya ini saya sebagai bupati terpilih akan belajar ke Pak Enggak. Gubernur. Ini di debat saya selalu ada kalimat awal adalah langkah pertama mewujudkan Jawa Barat istimewa adalah melakukan perubahan tata ruang berbasis ekosistem, berbasis semesta, berbasis kewilayahan. Nah, jadi langkah pertama yang harus dilakukan bersama ya gubernur dengan bupati dan wakil bupati adalah tata ruangnya kita rubah. Tata ruang. Areal-areal yang sawah teknis jangan lagi dirubah jadi perumahan, Pertahankan berarti Pak Gubernur. tetap harus dipertahankan. Menurut saya jumlah industri di Bekasi sudah relatif cukup. Sudah ada 7.600. Wah, cukup banget. Tapi yang nganggurnya masih banyak. Yang nganggurnya masih banyak. Nah, itu gimana caranya orang pabriknya banyak, orang Bekasinya pada nganggur? Ya minimal nanti kita memiliki kebijakan ya minta sebagai bupati kepada setiap PT industri itu ya dalam 1 tahun atau 1 PT 10 orang dikali 7.600 kan bisa menekan angka pengangguran Pak Gubernur. Oh gitu. Nah, Tapi itu perbumnya harus dibuat, harus oke. dijalankan. Jadi gini, yang pertama sumber dayanya kita siapin. Siap. Nanti di Bekasi kan sudah ada SMK kan? SMK sedikit ya. Ada berapa SMK-nya? SMK-nya ada berapa? Makanya kita juga di sini ya meminta bantuan ke Pak Gub nantinya supaya ada SMA, Ya, USB. Ya, oke. sekolah baru. Jadi Sama gini. ini Pak Gub SMK Vokasi. ya oke, itu yang saya tanya kan. Nanti SMK di sana atau bangun SMK baru, saya menyebutnya SMK Jawa Barat Istimewa, ya kan? Jadi di SMK itu akan diarahkan anak-anak itu di camp saja di sekolah. Siap. Ada mesnya, ada asramanya. Nanti bareng aja sama bupati, bareng, ya kan? Ikutnya camp. Bukan, bareng membangunnya. Oh, siap Pak Gubernur. Bangunnya. Siap. Jadi sekolahnya nanti ada mesnya. Siap. Sistem pendidikannya dibangun berbasis industri, tetapi agak berbasis disiplin pola SMA Taruna Nusantara. Jadi Nanti polanya begitu. di boarding kali ya. Nah, nanti direkrut anak-anak terbaik di seluruh Kabupaten Bekasi. Siap. Dan sekolahnya dibikin free, dari mulai sepatu sampai makan dijamin pemerintah. Siap. Nah, kemudian nanti anak-anak sekolahnya itu saya ingin kurikulumnya 1 tahun akademik belajar di kelas, tapi 2 tahun itu sudah berbasis di industri, dia magang. Praktik ya. Pinter nggak kira-kira tuh? Pasti persiapannya sudah Nggak usah diminta tuh pabrik. siap. Kalau udah lihat anak-anaknya punya kemampuan, kemudian di situ setiap hari praktikum dengan praktik bekerja, dia pasti nggak, kayak kamu jangan pergi, di sini aja. Nah, itu harus dibangun. Nah, sekarang kebutuhan SMA berapa di Bekasi? Kira-kira kalau dilihat dari visi misi program kita kemarin itu, kita pengen di setiap per kecamatan itu ada 3 SMA. 3 SMA. Oke. Yang lebih kurang itu SMK. Ya, oke. Jadi pertama tahapannya ada tahapan jangka pendek dan ada tahapan jangka panjang. Aja. Kalau yang jangka pendek, saya akan melakukan perubahan
di daerah tertentu yang SMA-nya belum terbangun dan jaraknya jauh dari sekolah, saya akan dorong kerjasama dengan Bupati, SMP tambah 3 kelas langsung SMA. Siap. Terkait lahan pertanian itu kita lagi mengajukan itu kan LP2B. LP2B. Lahan pertanian pangan berkelanjutan. Iya, Nah, makanya. perdanya lagi di ini. Ya, Ah. ya selain itu tata Didorong. ruangnya kita lihat lagi. Takut tata ruang yang lama itu tidak sesuai dengan kepentingan pembangunan jangka panjang. Nanti kita lihat tata ruangnya. Ambil pakarnya dari UI, dari ITB, dari Unpad. Biarkan mereka yang merumuskan. Karena kalau tata ruang hanya dalam pandangan kita para politisi baik legislasi maupun eksekutif, jangan-jangan kepentingan. Ada tanah saya di sini. Oh udah, robah nih. Soalnya besok mau dijual, kan seneng ngejual tanah. Gitu loh. Nah, ini yang harus di. Nah kemudian aku lihat di Bekasi ini kotor. Betul Pak Gubernur. Jadi Bekasi ini Jababeka-nya keren, keluar dari Jababeka kumuh. Liponya keren, keluar dari Lipo kumuh. Nah, gimana caranya nanti antara infrastruktur publik milik Pemda Bekasi dengan milik swasta itu sama? Kalau saya sih kemarin punya pemikiran dari pemerintah kepala desa, itu kan, dari desa, kecamatan sampai Pemda itu harus peduli lingkungan. Jadi harus diadakannya jumsih juga, normalisasi di setiap desa, kecamatan itu. Iya. Karena memang harus dibenahi dulu lingkungan-lingkungan yang bersih. Ya sekiranya kalau lingkungan bersih itu hati adem ya kesananya infrastruktur juga pasti Masuk ke kebangun. Lemur Pakuan adem nggak? Waduh, udah apa ya? Kalau kata orang Bekasi mah soak. Wah, soak deh. Soak. Nah, nggak nanti gini, dibuat desain tata ruangnya, kemudian tata bangunannya, Biar warna-warni, sehingga nanti bagus. landscape bangunan gaya Bekasi seperti apa. Dulu saya pernah ngasih amanat ke almarhum Pak Eka loh. Jadi landscape bangunan gaya Bekasi. Bekasi itu ada 2 kebudayaan, perpaduan antara Sunda dengan Betawi. Nanti bikin desain bangunannya yang kampungnya Betawi, bikin. Betawi. Semuanya desain Betawi sekampung. Yang kampung Sunda, bikin gaya Sunda. Mulainya semuanya. dari desa berarti ya. Desanya kita tata, jadi nanti bikin nanti saya bikin payung hukumnya peraturan gubernur, nanti diterjemahin menjadi peraturan bupati, Perbu. Jadi nanti kantor desa desainnya disiapin. Pagar desa di kantornya disiapin. Bila perlu pagar-pagar rumah penduduk, nanti ke depan diarahin harus begini. Sesuai dengan budaya. Iya dong, biar Bekasi ini Kalau di Kabupaten Bekasi itu, kalau di utara itu Betawi, Pak Gubernur. Kalau di selatan ini lebih ke Sunda. Iya. Karena kalau mentoknya di selatan itu Cibarusah langsung Kabupaten Bogor. Cibarusah langsung Kabupaten Bogor. Jongol. Jongol. Oh, Jongol. Dan itu terintegrasi kan? Dan itu bahasa juga Sunda ke sana. Dari Malah Sunda. satu Kabupaten Bekasi saja utara itu kadang nggak ngerti bahasa Sunda. Oh. Masih Betawinya kental. Iya, kalau ke Kalau ini lebih ke Betawi kayak kejawaan di Cirebon. Oh iya, enggak. Jadi kalau Bekasi Utara dan Karawang Utara itu ada yang sebagian orang Banten. Tapi orang Banten yang ngomongnya Jawa. Itu ada. Merenek gitu. Ya, itu migrasi dari dulu dari kerajaan Mataram ketika menghadapi Batavia, ya kan? Ketika Sultan Agung melawan Batavia. Nah, mereka itu dari Mataram sini nih. Bangunlah dia kampung-kampung di wilayah Pantura dan sebagian di wilayah Bekasi. Dan Taruman Jaya itu perbatasan Jakarta Utara ya Om ya? Iya, sejarahnya kuat Bekasi. Tapi kalau selatan mungkin kesananya lebih masuk ke Bogor. Iya. Ada pertemuan juga kata akan dulu. Jadi Jonggol dan Cibarusah Karawang Bogor itu ada pertemuan kali. Iya. Ingat nggak yang akan Ada. suruh pohon itu ditanam Iya. disarungin? Heeh. Udah pernah ngomong sama saya? Pernah. Siap dulu. itu ada pertemuan itu tuh. Ada kayak pertemuan sungai. Dari sungainya Bogor. yang dari Kerawang, dari Bogor, dan dari Bekasi. Pertemuan tuh. Kalau Suruh disarungin, Mbak, itunya. kebetulan masih Betawi. Siapa? Kalau saya Sunda, Oh, di bagiannya. iya, Mas Sunda. Abi Mas Sunda, Pak Gubernur. Iya, Betawi. Betawi. Konsep. Jadi iya teh Bupatina urang Sunda, turunan Sunda, ya turunan Betawi. Kakarak sepanjang sejarah Kabupaten Iya, Bekasi. tapi Sunda ge Sunda Betawi. Sunda Betawi. Kan aya Sunda teh. Kata saya ada Sunda Kulon, itu kan yang Bogor Sukabumi tuh, deket-deket ke Gaya Bantenan. Berarti Abi Kulon, bener ya? Sunda Kulon, kayak lah, bisin ke Sunda urang. Oh, bener. Aya Sunda Priangan, aya Sunda Sunda Cirebonan, ada Sunda Betawian.
Kemudian ieu mah sarerehan jeung Bogor Purwakarta belah dieu. Kasar sih sebenarnya abi mah. Henteu kasar. Cuman bicarana memang ngiringan ke anu lemah. Ente. Jadi nggak ada istilah bahasa kasar. Nggak ada ya. Ada bahasa wewengkon. Wewengkon. Wewengkon tuh bahasa wilayah. Siap. Bahasa wilayah cocok untuk wilayah ini, tidak cocok untuk wilayah ini. Jadi kalau Wewengkon, saya ya, senang tiap hari ngomong kasar, Pak. Sebab saya makhluk kasar bukan makhluk halus. Iya. Siap Pak Gubernur. Pokoknya pokoknya mah Well. ketemu jeung Bupatina. Jadi amanati nanti bareng-bareng sama saya ngurusinnya. Kebersihan. Pasar bagaimana itu nanti ke depan? Pasar. Yang kumuh-kumuh pasar mana aja? Kumuh semua. Oh, kumuh semua. Makanya pasar-pasar yang sudah 10 tahun bangunannya ya, itu ada pikiran nanti tuh besok mau direnov, mau Benar. dicat biar bagus kelihatannya. Oh. Karena pasar itu pasti di depan jalan raya, Iya. jalan provinsi malah. Iya, masa bupatinya kasep pasarnya kumuh? Terus bantu lagi Pak Gubernur. Apa tuh? Itu pelebaran jalan Ha-ha. Cikarang Cibarusa Ha-ha. itu baru sampai 50%. Mm-mm. Karena di situ sudah ada akses tol. Ha-ha. Jadi memang tempat Berapa macet di kilometer Kabupaten lagi? Bekasi. Kira-kira sampai Cibarusa itu berapa kilo ya? Itu jalan provinsi. Jalan provinsi Pak Gubernur. Oh, udah saya Kalau selesaiin. Selamat. Insya Allah. Berhasil. Mudah-mudahan bisa tahun 2025 Iya. karena anggarannya sudah disusun, tahun 2026 kelar. Tapi Kabupaten Bekasi mau membebaskan dulu karena harus Ya boleh. membebas itu kabupaten. Pokoknya gini, kalau infrastruktur jalan nanti kita kerjasama. Iya, siap. Oke, jalan ini macet, saya nggak ada omongan jalan kabupaten, jalan provinsi, pokoknya jalan aja. Siap. Yang penting manfaat bagi masyarakat. Kabupaten bebasin tanah, provinsi bangun jalannya. Pak Dokter, karak Ibu Gubernur. Kang, Pak Gubernur, Nah, 2023 Kade main nama Jawa Barat. Jalan kayak mana? 2023 itu BPJS masih terhutang 57 miliar itu. BPJS provinsi ke Provinsi, kabupaten. ya bantuan. Ya udah Masih nanti kita terhutang. bicarakan. Rapihin. Nah, bagi saya kan nggak ada urusan, ini duit negara. Iya. Duit anggaran provinsi Jawa Barat harus bermanfaat untuk seluruh warga Jawa Barat. Bantuannya lagian nanti jangan dipotong, kan biasa 40-60% tuh. Ah. 60-nya kabupaten, 40%-nya provinsi. Yang provinsinya dipotong. Tetap 40%, kalau bisa tambahin 50%. Kalau dokter ngurusinnya Biar di HC. Iya, karena gini, karena kita ada cut off BPJS sekarang nih. Besok itu kan kita hashtag kan maju bangkit sejahtera. Kalau besok anggarannya dari provinsi tidak dibayarkan, yang 40% itu 57 miliar plus 28 miliar. Sekarang kita terhutang 127 miliar di BPJS. Pemda dengan BPJS. Nanti kita bayarin. Kalau itu hutang provinsi ya kita Bayarin, bayarin. alhamdulillah. Mau hutang pemerintahan yang lama nggak ada masalah karena itu tanggungan negara dan itu kewajiban negara bukan kewajiban pribadi. Nggak ada masalah. Nah, ini layanan kesehatan. Biasanya kalau cerita Bekasi ini puskesmasnya nggak lengkap, rumah sakitnya Betul. kagak lengkap. Bagaimana ini? Jadi kita kemarin juga program unggulan diantaranya mau dari 187 desa kelurahan, kita minimal menambahkan 80 puskesmas di setiap desa, lengkap dengan sumber daya manusianya, 1 dokter, perawat, dan bidan. Pak Gubernur. Dan juga kita ada RSUD itu ada 2 ya Pak, itu baru di utara. Tapi kita pengen nambah 2 RSUD. Wah, Di keren. selatan tuh yang ada di Cibarusa perbatasan Bogor sama di Tarumajaya Pak Gubernur. Nanti pokoknya mah Kabupaten Bekasi Pak Gubernur anggarannya di Kabupaten Bekasi tapi mohon dibimbing sama Pak Gubernur. Nanti siapin dokter-dokter umum yang loyalitasnya baik. Siap. Yang sudah mengabdi, mau ASN, mau non ASN nggak ada masalah. Nanti oleh provinsi disekolahin sekolah spesialis. Yang asli Putra Bekasi, biar nanti sudah jadi dokter jantung, dokter syaraf, dokter anak, dokter internis, bisa kerja di situ, mengabdi pada masyarakat. Sama Gitu. satu lagi sih, Apa? permasalahan Kabupaten Bekasi itu Apa? pengangguran. Iya itu tadi, dorongin. Sistemnya itu biasanya di mana-mana. Kadang-kadang yang nakal orang sekitar desanya kadang-kadang. Siap. Kalau masuk pabrik dimintain duit. Benar.
Bekasi gitu nggak? Banyak begitu. Ini kebetulan partai buruh. Oh iya, tahu ini kan kenal. Iya, kadang-kadang suka dipintain duit 10 juta, 15 juta, 30 juta, 5 juta, habis itu jadi pegawai kontrak. Begitu putus kontrak, duitnya Balik modal. pinjem ke bank emok belum bayar. Jadi persoalan. Nah, komitmennya bagaimana? Itu menurut saya pidana. Pak Bupati nanti tegasin kerjasama sama Polres. Siap. Pungutan untuk masuk kerja, pidanain aja. Siap. Berani nggak? Berani. Oh, Untuk masa rakyat pakai baju pasti hitam, berani. peci hitam nggak berani? Siap. Anak Haji Kunang masa kagak berani? Siap. Harus sikat yang Siap. merugikan rakyat. Siap, Pak. Masa orang Bekasi pabriknya banyak, orangnya pada nganggur. CSR-nya harusnya berbentuk fisik ya. Iya. Jalan pembangunan. Saya infrastruktur. nanti nggak ada CSR duit, semuanya adalah fasilitas untuk publik. Siap. Nanti ada CSR untuk pasar, bentuk Siap. bangun pasar. Siap. Sama rumah rakyat miskinnya banyak banget di Bekasi yang repot-repot. Dilahu. Iya. Nah, berapa itu jumlah rakyat miskin yang rumahnya jelek-jelek itu? Ya hampir ada datanya. Ada ya? Standarnya 40 juta loh nanti saya. Kalau nggak 50, Satu rumah. 40. Ha-ha. Kalau 40 tuh berarti selesai. Kalau di Bekasi mah ditambahin aja biar beri perabotan warganya. Oh gitu? Udah. Berarti kalau dari provinsi 40 juta tambah 10 juta dari kabupaten beli perabotan rumah tangganya. Iya. Keren. Betul. Kepilih lagi 2 kali kalau begini. Kalau nggak saingan sama wakil. Nanti bertengkar tengah jalan. Enggak. Oh enggak. Saya belum enggak. Supaya dijampean oke Oh, supaya sampai terus supaya akrab supaya solid supaya kayak keharapnya mudah-mudahan bapak jadi wakil kan ibu Bareng dah ieu 2 periode. Enggeus ka 30 periode. Nah karek nyalon Ini 20 tahun namun 2 kali jadi wakil bupati. Ya terus umur maju. seberapa? Enak. 41 pak 41. 48 tahun. 20 tahun karena 48 tahun umurnya. Tambah 10 tahun 58, nggak apa-apa lah aki-aki jadi bupati. Ya gitu. Akrab terus. Kalau Pak Gubernur usia sabaraha? Aina Ente 50, keur jadi bupati. 35. 35. Wakil bupati 30. Siap. Gitu. Ayeuna 50 tilo. Tapi status bujangan. Aya tuh di Bekasi anu pipa majikanan. Saker Pak Gubernur. Nyoh. Sak bupati. Bisa balik dah tuh. Lamun ieu naon Subang. Subang. Tah, etik Siar mah. nyandung mah, geus buka majikan. Urang rek nanya eta, di Bekasi masuk nyandung. Eta mah jawabanna engke. Urang Bekasi mah lamun lega sawah, geus wae, boga Wajib, gusuran kawin deui. Kan menang tuh pejabat gitu, Pak Gubernur. Teu meunang. Teu meunang. Pokona lamun gubernurna Deddy Mulyadi, lamun aya bupati, kepala desa anu kawin deui, istrina teu satujuan, kawina sembunyi-sembunyi, kawina teu didaftarkeun ka KUA dipecat ku aing mah. Sesuai aturan. Teu sopan sia teh gubernur di Can Boga, ibu bupati kawin deui. Sebab gini, yang kawin di bawah tangan ini banyak korbannya. Anak-anaknya tidak terlindungi, tidak terurus gitu. Kecuali lamun dikawin bawah tangan bupati pasti gede. Siapa guru? Jadi bapak itu Pak Haji Kunang Ya, namanya. Haji Muhammad Kunang. Haji Muhammad Kunang, tokoh. Kan di Bekasi itu dulu tokoh teh keluarga Haji Kunang, keluarga Haji Yasin. Tokoh kan? Insyaallah. Nih keluarga Pak Jojo. Ini tokoh Bekasi semuanya. Pertama yang berkuasa keluarga Haji Yasin. Habis itu keluarga Haji Ojoy. Sekarang keluarga Haji Kunang. Ini ikut ke Haji Kunang. Giliran Bekasi Sunda anu menang ayeuna. Bener tuh. Anak orang selatan jadi bupati. Oh bener. Urang kena nanggap golek gitu dah. Ayo Pak Gubernur. Mungkin geus pelantikan. Siap. Mungkin geus pelantikan. Nanti pelantikannya tanggal 10 Februari. Pelantikan Abi. Kalau Bapak Tanggal 7. 7. Berarti Bapak nanti saya. Heeh. Siap. Hayang dilantikna kusaha? Wah.
Jadi pelantikannya kan kalau dulu ditarik di gedung sate semuanya. Sekarang enggak. Sekarang dibagi di 5 wilayah. Ada wilayah Cirebon, yaitu wilayah Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Majalengka, Indramayu, ya kan? Terus kemudian wilayah Bandung, itu wilayah Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi, Bandung Barat, Sumedang. Terus kemudian ada wilayah yang sewilayah Keresidenan ke Purwakarta dulu, Purwakarta, Subang, Kerawang, Bekasi. Ada wilayah Bogor, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur. Tapi ayo dilantiknya di 5 wilayah berbeda. Nanti Garut, Tasik, Kota Tasik, Ciamis, Pangandaran, Banjar. Nah, itu nanti kita pelantikannya itu di ex-Keresidenan. Siap. Purwakarta, dekat. Gedung Bapak gitu. Gedung Bakorwil di situ, dekat. Bapak nanti harus bawa rombongan kesenian, pawai warga yang jadi pendukungnya kemarin, biar menjadi indah. Siap. Malam hari kebagiannya jam 8. Karena Kabupaten Bekasi ikonnya salah satu itu. Ya kan kita dari pagi pelantikannya. Malam hari dingin. Itu kan pagi Cirebon, terus di kota Bandung gedung sate, terus ex-Keresidenan Garut, terus Bogor, terakhir Purwakarta wilayah. Iya, santai. Malamnya dilantik, besoknya jangan kawin lagi awak. Pak Gubernur, di Kabupaten Bekasi ikonnya salah satunya kesenian dan budaya. Senian, iya. Wayang golek di situ masih kuat. Jaipongan masih kuat. Masih kuat. Makanya Pak Haji Kunang sok jaipongannya di Kunangnya. Mencuk. Ketinggalin mencuk wah nyaho urang. Mencuk. ya, Gitu. Pak Gubernur lamun kali itu nanggap jaipongan mencuk ya. Mencuk. Begitu teh Pak. Gitu. Pak Bupati osok mencuk. Osok nyawer. Kan biasanya sok Lamun kedua. ayeuna mah isin. Teu nanaon nyawer mere. Tenanan. Nya teu nanaon mere. Anu teu menang mah judi. Bener. Kan imah mere. Bener. Kan gitu mere. Kan mere babagi maunya teu meunang. Siap, Gitu. Babagi mah nyawer meunang. sinden. Heeh, mah. Teu Teu nanaon mere kasinen boga anak, boga pamajikan. Bener, Boga bener. salaki, boga keluarga nyakolakeun Bener. anakna. Bener. Nu teu meunang mah balik acara sinen dibawa balik eta teu meunang. Itu mah biasanya Pak Wakil. Tapi buga bupati ngorak ieu umur 30 tahun teu percaya lamun teu beger Tapi deui tadi bisik-bisik naon cenah. kalau Pak Deddy Mulyadi hampir mirip sama Pak Bupati, Mm-mm. keseniannya masih ada. Heeh. Kalau saya makan udah terkontaminasi sama artis dangdut. Oh iya. Jadi ini keseniannya apa ini? Betawi ini apa lenong terus apa? Ondel-ondel masih. Sekarang banyak dangdut kan. Terus gambang kromong. Iya. Iya. Tapi kan udah banyak dangdut. Banyak dangdut. Ini suka teleponan aja. Ini nasib kok gini-gini amat. Serius hati kita. Iya. Karena kita kan dulu rumah yang sama. Iya, nasib gini-gini amat saya. Bilang sabar aja, langsung mau daftar. Saya bilang daftar aja. Gitu. Menang jadi pasang. Nggak jadi DPR RI, jadi wakil bupati. Kabupaten Bekasi berapa APBD-nya sekarang? 8,3. Triliun. Provinsi aja cuma 30. Beda. Ya 30 seprovinsi. Ini 8 triliun se kabupaten. Ya, itu rakyatnya harus kinclong Tapi itu. Se-Jawa Barat masih ada ya yang APBD lebih tinggi ya Kabupaten Bekasi. Ada nggak di Jawa? Ada Bogor, Bogor. 12 triliun. Betul. Wuh. Itu dari 8 triliun belanja pegawainya berapa? Berapa Pak? Mantan ketua fraksi. Hah? 40% Berapa? 40%. Belanja pegawainya. Mm-mm. Nanti bikin 30 belanja pegawainya. Kurangin 70% untuk pembangunan. Iya. Jadi kemarin itu dicek lebih banyak operasional ya? Oh iya, nanti ilangin belanja-belanja yang nggak penting. Fokus Contohnya apa fokus utamanya kemarin? Belanja Jalan. penting. Belanja gak penting itu contoh diantara. Perjalanan dinas yang Oh, kebanyakan. betul, nasional Pak. Terus kemudian seminar-seminar, rapat-rapat di hotel, jangan kebanyakan. Iya. Gitu. Malah rapatnya kita misalkan ada pembangunan di salah satu desa gitu Mm-mm. kan, di satu kampung, Mm-mm. kita undang kepala dinas terkait, kepala desa, camat, kita eksekusi, kita bareng rapat sama warga. Iya, Gitu. saya Jadi rapat pengen di luar. Saya pengen di Bekasi itu yang mewah tuh nanti mobil ambulan desanya mewah-mewah, keren-keren, gitu.
Dan nanti Pemprov itu akan punya ambulan udara. Di mana Pak? Pakai pesawat kecil. Jadi itu nanti beroperasinya di bibir pantai. Helikopter berarti Pak? Enggak, pesawat yang kayak Jakarta Bandung, Susi Air. Jadi nanti beroperasinya di bibir-bibir pantai Cibarusa. Nanti ada landasannya. Jadi untuk bantu warga-warga yang jaraknya jauh perlu penanganan darurat. Hebat. Bupatinya juga hebat. Kasep, orang Sunda. Gitu. Pemajikan orang mana? Orang Sunda. Orang mana? Orang Kabupaten Bekasi. Orang Kabupaten Bekasi. Pokoknya di Bekasi engke nu kudu mewah rakyatna. Siap. Ulah pejabat nawai. Siap Pak Gubernur. Oke? Siap. Dan harus tidak boleh ada kecelakaan. Jalan raya. Kecelakaan dalam memimpin. Siap. Amit Pak. Lurus. Amin. Lurus gitu. Sudah keluarga kaya, sudah kaya, rek naon deui atuh. Bener gak? Tinggal babaktina. Hanas kamali keluar gede eta marisiko. Ya jujur aja kalau Bekasi keluarnya pasti gede, nggak mungkin kecil. Bekasi. Yang Dedi udah tahu Bekasi. Udah tahu Bekasi. Tahu. Bekasi itu yang gratis itu cuma Deddy Mulyadi. Alhamdulillah Bapak mah. Itu diberena naon ge seuri hungkul. DPR RI teh 2 periode apa tilu? 1 periode, kedua kalinya kan sama berhenti. Benar. 1 periode nggak tamat, kan resign. Gitu, resign, udahan. Gitu. Jadi kita nanti saya akan sering, karena kan saya ngantornya keliling nanti. Saya ngantor di Cirebon, ngantor di Indramayu, ngantor di Subang, ngantor di Purwakarta, ngantor di Kerawang, ngantor di Bekasi, terus 27 kabupaten kota nanti saya ngantor bareng sama bupati. Turun ke warga. Siap. Ya kan, cari jodoh bersama. Iya. Bersama saya maksudnya. Oke. Ada pesan buat warga Bekasi? Sini pesannya. Buat warga Ini Kabupaten penontonnya Bekasi, alhamdulillah saya alhamdulillah bisa silaturahmi di kediaman Pak Gubernur terpilih. Mudah-mudahan dilantik dengan keadaan sehat walafiat. Ini gubernurnya hebat, mau membangun Jawa Barat itu skala setiap kabupaten di 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Mudah-mudahan Kabupaten Bekasi jadi salah satu prioritas pembangunan dan yang memang harus dibangun oleh Pak Gubernur Deddy Mulyadi. Untuk masyarakat Kabupaten Bekasi tetap semangat, Kabupaten Bekasi perlu dukungan daripada rakyat. Saya sebagai Bupati terpilih dan Pak Wakil Bupati terpilih di Kabupaten Bekasi sangat perlu support dan dukungan masyarakat warga Kabupaten Bekasi untuk menjadikan Kabupaten Bekasi bangkit, maju, sejahtera. Iya. Pak Wakil. Pak Wakil, ayo. Ya pastinya kemajuan Kabupaten Bekasi harus didorong oleh provinsi. Banyak juga bantuan-bantuan provinsi yang harus singgah di Kabupaten Bekasi, Kang. Tadi diantaranya adalah kesehatan, gimana caranya BPJS ke depan UHC kita jangan sampai putus. Karena kesejahteraan itu intinya masyarakat itu sejahtera. Pengobatannya gratis, sandang pangannya semua mencukupi. Itu yang saya harapkan dari Akang sebagai Gubernur Jawa Barat. Iya, buat warga Bekasi, kami akan menyelesaikan jalan yang rusak, kami akan menyelesaikan rumah yang rusak, kami akan menyelesaikan seluruh warga agar bisa berobat dengan layak dan dijamin oleh pemerintah bagi warga yang miskin. Kemudian kami juga akan menyelesaikan problem pendidikan agar seluruh rakyat Bekasi bisa sekolah minimal sampai SMA dan SMK. Dan yang kemudian yang berikutnya adalah jangan lagi ada pungutan liar orang masuk kerja. Orang masuk kerja itu untuk dapatin uang, masa harus modal ngeluarin duit. Pokoknya calo-calo tenaga kerja, kamu hentikan kegiatanmu, tahun depan aku tangkapin.